Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan dan tetap dalam keadaan sukacita. Katakan amin. Semua boleh lambaikan tangannya saudaraku, bahwa kita semua baik-baik saja. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selama ini Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita sepanjang satu minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya meskipun lewat Zoom, tapi kami tetap mengucap syukur. Kami tahu Bapa, Engkau tetap hadir di rumah kediaman kami masing-masing, mengurapi, menghinggapi setiap umat-Mu masing-masing di kediaman kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Biarlah Engkau Roh Kudus sekali lagi memberkati ibadah raya kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Bapa, apapun keberadaan kami hari ini Tuhan, kami mau tetap bersuka cita dan mengucap syukur. Karena itulah letak kekuatan kami, itulah letak kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap buka hati kami selebar-lebarnya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari buka hati kita di hadapannya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Sepakat pagi hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua membuka hati kami lebar-lebar, menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, inaralah masyarakat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Semua katakan, Engkau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan, semua katakan dengan segenap hati, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu,
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kabar. Semua lebih lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkah setiap kami Bapa. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti semua jemaat Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, amin, jadi bukti. Lebih lagi jemaat Tuhan, sekeras-kerasnya katakan di tempatmu, hidupku lagi, yuk kita angkat tangan kita di hadapan Raja kita. Hidupku, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti bahwa Engkau bersama kami Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Tuhan, Engkau baik, Engkau membuktikan kasih-Mu selalu ada, selalu menyertai kami. Yesus, Engkau selalu ada Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu. Oh Yesus, Hosana bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat pujian, angkat penyembahan-Mu di kediaman-Mu masing-masing. Tuhan mendengar, Tuhan mau memberikan kasih-Nya buat kita. Tuhan mau mengurapi setiap kita pagi hari ini. Dari setiap kelelahan kita, dari setiap pergumulan kita, Dia membebaskan, Dia menyembuhkan kita pagi hari ini. Dia memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Katakan haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batuku, pengharapanku. Gunung batuku, pengharapanku, kekuatan dan benteng hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan kami, kasih-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik
Yuk kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Dia, Raja Tuhan. Pengharapan kita, gunung batu kita. Angkat kedua tanganmu di tempatmu masing-masing. Katakan dengan segenap hati sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu dengan segenap hati. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti. Sekali lagi yuk dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sendiri sembah Tuhan. Naralabaralaba syaralabaralaba. Inaralabaralaba syaralabaralaba syaralaba. Jesus Lord, hallelujah. Inaralaba syaralabaralaba. Inaralaba yaralaba. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami tahu Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam pujian itulah letak kekuatan kami. Karena itu satu-satunya Bapak yang membuat kami selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan itu baik buat saudara dan saya, katakan yes. Haleluya. Percayalah bahwa apa yang kita lewati hari-hari ini, apa yang kita tabur hari-hari ini, Tuhan akan menggantikannya berlipat kali ganda buat saudara dan saya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes. Woo. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita saudara. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Imani saudara, waktu itu mulut kita penuh. Semua boleh tepuk tangan saudara di hadapan Tuhan. Lidah kita dengan sorak. Tepuk tangan buat Raja kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menabur sambil menabur benih pasti pulang. Saya bisa lihat dari sini saudara. Boleh tepuk tangan saudara. Ya, semua boleh tepuk tangan di hadapan Raja kita. Dengan sukacita kita angkat pujian ini dengan iman. Semua boleh bertepuk tangan di hadapan Raja. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita haleluya, lidah kita dengan sorak. Semua boleh bertepuk tangan, katakan yang menaur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Saudara sendiri dengan gerakan, ikuti saya saudara. Yang menabur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Semua kita berjalan, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur, semua angkat tangannya, akan bawa berkas. Berkasnya katakan akan pulang membawa berkas. Berkasnya yes akan pulang membawa berkas. Berkasnya haleluya. Tepuk tangan buat raja kita, yes. Semua saudara dan saya akan menerima berkas-berkas, akan membawa berkas-berkas yang sangat besar hari-hari ini. Katakan amin. Yes, haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak pernah tahu, saudaraku. Dia akan genapi di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Semua katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala, semua katakan Tuhan Allah. Yuk tepuk tangan buat Raja kita. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Semua boleh katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua boleh katakan dengan segenap hati. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Semua bersorak di tempat masing-masing, katakan Tuhan Allah kita. Tepuk tangan buat aja kita, katakan haleluya. Yes, dia Tuhan Allah kita, dia Raja kita yang dahsyat dan hebat, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersorak bagi nama-Mu. Kami memuji-muji nama-Mu Bapa, bahkan menari bagi Engkau Bapa. Karena kami tahu itulah kesukaan buat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau beserta kami Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidup.
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi yuk, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Katakan dengan senang hati, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pulihkan hidup. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi yuk, katakan dengan iman kita, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan dengan iman. Oh, haleluya. Terima
kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, nyanyi hosana bagi-Mu, Raja kami, Allah kami yang maha hebat, Allah kami yang luar biasa. Hosana bagi nama-Mu, hosana bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap kami Bapa, Engkau tahu masing-masing kedalaman hati kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sekali lagi kata, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar dari semua perkara hidup kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Silakan Pak Mansur. Haleluya, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan di minggu kedua daripada bulan Maret ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan. Demikian juga Engkau yang memberikan Roh-Mu di dalam kami adalah anugerah terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau tibakan kami di minggu kedua daripada bulan Maret ini, ada maksud dan tujuan Allah dalam hidup kami. Supaya kami tetap terus bertumbuh kepada kesempurnaan, kepada rupa-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi demikian juga jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkan rema dalam hati kami. Membukakan mata hati rohani kami, sehingga kami beroleh pengertian dan beroleh hikmat yang daripada-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami tolak segala kuasa-kuasa gelap yang berusaha menghalangi mata hati pikiran kami terbuka akan firman Allah di dalam nama Yesus. Yang mengatakan kami mau tunduk di bawah kuasa firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau tes dulu apakah semua bisa dengar suara saya dengan baik. Puji Tuhan, baik. Bapak Ibu Saudara, kita langsung membuka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 28. Ini adalah lanjutan daripada seri 2 minggu lalu saya sampaikan mengenai Kejadian 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan membaca dan menyimak. Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu.
Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri. Memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di situ. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat yang terakhir, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan. Saya percaya kisah ini sudah sangat familiar untuk Bapak Ibu. 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai kisah yang luar biasa daripada keluarga yang penuh rahasia dan problematik, begitu ya. Dan kita melangkah satu pasal lagi nih, kisah perjalanan Yakub. Judul khotbah saya hari ini adalah How God Begins with Us, atau bagaimana Tuhan memulai acaranya dengan kita. Wes. Jadi kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, Yakub ini anak yang nggak rohani-rohani amat. Dia melakukan hal-hal yang sudah kita bahas 2 minggu lalu. Tapi hari ini kita belajar cara yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, di dalam hidup ini, atau paling tidak, di dalam jalannya Tuhan,
Tuhan selalu memulai dengan hal yang sederhana dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan ingin kita berkembang, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah. Jadi tidak ada kisah di dalam Alkitab ujuk-ujuk ada seorang tokoh lalu jadi besar gitu, ya, jadi berpengaruh, jadi berkuasa. Tapi segala sesuatu dimulai dari titik nol, begitu ya. Bahkan juga kisah-kisah dalam dunia sekuler pun membuktikan hal itu. Ya. Restoran McDonald yang kita tahu ada di seluruh dunia itu memulai usahanya dengan kedai kecil di suatu kota kecil bernama San Bernardino. Facebook yang kita pakai juga untuk penyiaran firman Tuhan dimulai di suatu kamar kos, begitu ya. Bahkan Apple, ya, Microsoft, kedua bisnis besar itu memulai dengan bisnis di dalam garasi, di dalam rumahan. Jadi demikian juga di dalam kisah firman Tuhan. Tuhan memulai pekerjaannya dengan Yakub, mulai dari titik nol dari kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan spiritual kita, Allah juga memulai. Dia memulai dengan kita dengan cara yang sederhana. Keadaan kita yang sederhana, setiap kita memiliki kesaksian yang luar biasa bagaimana cara Tuhan memulai dengan hidup kita. Saya masih ingat Tuhan mulai beracara dengan saya itu pada saat saya mulai kuliah. Ya. Lalu saya kenal dengan gembala kita Pak Diben, beliau masih menempati rumah di Arundina gitu ya. Dia juga nggak punya apa-apa gitu, masih gembel juga lah gitu. Saya anak kuliahan tingkat 1, dia juga baru mau memulai karirnya dalam pelayanan gitu ya, berapi-api. Luar biasa. Tuhan mulai dari nol. Nah, Allah memulai bersama Yakub dengan cara itu, dengan cara yang sederhana juga. Saat kita ingat bagaimana Allah memulai bersama Yakub, sulit dibayangkan bahwa Yakub ini akan menjadi bapak daripada bangsa-bangsa. Nggak kebayang, background-nya tidak mendukung sebagai seorang nenek moyang bangsa yang besar. Ya, padahal daripadanya akan lahir 12 suku bangsa Israel yang besar. Yakub ini anak mama. Ya. Dia meninggalkan kemah mamanya untuk pergi ke rumah Laban tulangnya di usia ke-77 tahun. Belum nikah, jomblo 77 tahun. Tidak pernah keluar dari kemah mamanya. Dia adalah seorang penipu yang melarikan diri karena takut dibunuh oleh abangnya yang sangat marah besar karena berkat kesulungannya dicuri. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan rupanya memulai perjalanannya atau pekerjaannya di dalam hidup Yakub di titik itu. Tidak ada perubahan yang instan terjadi dalam hidup Yakub. Nggak tiba-tiba dia mengalami hal-hal luar biasa. Tetapi Tuhan beracara sepanjang umur hidupnya, atau proses itu terjadi sepanjang umur hidupnya. Namun terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Yakub itu membuat perubahan dan membuat perbedaan akan kehidupan bangsa Israel ke depan. Nah, tadi kita sudah baca ayat pasal 28, dan dari ayat-ayat yang kita baca, ini akan menimbulkan pertanyaan pada kita juga. Bagaimana Tuhan dapat menerobos masuk dalam hidup saya? Bagaimana Tuhan dapat memulai pekerjaan atau rencananya yang luar biasa dahsyat itu dalam hidup saya? Dapatkah Tuhan memulai rencananya di dalam saya, di tengah kesalahan saya, di tengah dosa saya, di tengah kekeliruan saya, di tengah kesemrawutan atau kekusutan hidup saya? Saya mau katakan hari ini, yes, Tuhan dapat memulai segala sesuatunya dari nol, dari baru akan hidup. Tidak ada alasan terlambat. Tidak ada alasan Anda kehidupanmu terlalu parah. Tapi Tuhan sanggup memulai pada suatu titik di mana Dia akan membawa kita kepada rencana yang ajaib. Nah, di Kejadian 28 tadi, itu menunjukkan kita dalam satu kalimat, saya simpulkan bahwa
Tuhan memulai sesuatu di dalam hidup kita di saat kita perlu akan kasih karunia-Nya, dan saya harus meresponinya. Nah, jadi dua kalimat itu. Di saat kita perlu, menyadari kita perlu kasih karunia-Nya, dan kedua, di saat kita meresponinya. Nah, hal yang pertama saya akan kupas. Tuhan memulai di saat kita membutuhkannya. Saat kita belum butuh Tuhan, dia nggak maksa. Nggak pernah paksa. Tapi di saat kita menyadari kita membutuhkannya, dia hadir. Ya. Dalam menyelesaikan masalah, kita punya masalah dalam hidup ini. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mesti tahu dulu, kita mesti mengenal dan kita mendefinisikan masalah itu. Ya, kita definisikan apa yang menjadi penyebab masalah kita, akar masalah kita. Namun kebanyakan hal kegagalan kita adalah kita tidak bisa melihat masalah kita. Orang-orang yang menganggap hidupnya baik-baik saja, padahal nggak baik. Orang menganggap hidupnya normal-normal saja, padahal nggak normal. Kita tidak menyadari ada kebutuhan yang besar, sehingga kita tidak membuka diri supaya Allah dapat bekerja dan memulai menata hidup kita. Kebanyakan perlu terjadi krisis dalam hidup kita, sampai kita menyadari dulu bahwa kita memerlukan Tuhan. Perlu krisis terjadi, baru kita menyadari bahwa kemampuan saya, strategi-strategi saya, tidak ada yang bekerja sama sekali. Nggak ada yang bisa berhasil. Sampai akhirnya kita mencapai suatu titik sehingga kita katakan bahwa kita perlu Tuhan untuk melakukan terobosan dalam hidup kita. Ini prinsip yang sama di saat kita melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Saat kita melayani orang yang membutuhkan kasih Tuhan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat dia menyadari akan masalahnya. Membuat dia menyadari akan kebutuhannya, akan kasih daripada Tuhan. Itu dulu. Baru kita bisa menawarkan solusi, dan baru dia dapat menerima solusi Kristus dalam hidupnya. Membuat orang menyadari bahwa dia ada di dalam suatu kebutuhan yang besar. Nah, kita lihat kembali ke Kejadian 28 tadi. Seolah-olah ini Yakub ini sedang berdiri di atas karpet, lalu karpetnya dikebas begitu ya, sehingga dia tidak memiliki tempat lagi untuk berdiri. Kemudian Yakub ini adalah orang yang baru menipu papanya yang sudah buta untuk mencuri berkat atau warisan. Ya, abangnya sangat marah sampai dia ingin membunuhnya. Dan walaupun usianya masih muda, saat itu umur 77 tahun, sesungguhnya Yakub ini anak mama, anak manja. Dia nggak pernah pergi jauh daripada kemah mamanya. Dia nggak pernah pergi jauh dari rumahnya. Apalagi ide untuk melakukan petualangan atau perjalanan pergi ke rumah tulangnya yang jaraknya 500 mil jauhnya, itu nggak dia banget, nggak gue banget gitu loh. Ya, menempuh 500 perjalanan melewati dataran yang asing, kota-kota yang penuh dengan penyembah berhala pagan, untuk menemukan kediaman pamannya Laban atau tulangnya ya. Dia nggak merasa yakin. Apakah bisa sampai? Bagaimana metode perjalanannya? Karena Yakub ini tidak cocok untuk misi seperti itu. Esau lebih cocok. Kenapa? Karena dia adalah seorang petualang. Esau adalah orang yang suka adventure. Dia orang yang suka berburu. Dan pada saat dia pergi berburu, dia kerap kali bermalam di padang belantara, di tengah hutan, di tempat-tempat yang asing bagi dia. Profil Esau lebih cocok untuk melakukan perjalanan seperti ini. Ya. Namun Yakub menemukan dirinya ada di tengah tempat yang tidak dikenalnya.
Sampai akhirnya matahari terbenam dan dia merebahkan dirinya dan berbaring beralaskan batu sebagai bantalnya. Dan saat dia berbaring, Bapak Ibu yang pernah camping begitu ya, menginap atau pergi ke hutan atau terpaksa nginap di hutan. Saat kita mulai berbaring di malam hari, hutan itu nggak sepi, Bapak Ibu. Padang belantara itu nggak sepi. Kita mulai dengar suara hewan-hewan, binatang-binatang liar. Ada yang suaranya kecil-kecil, ada yang mengerit, ada yang suaranya menyeramkan, ada suara burung hantu, segala macam. Di titik itulah Yakub mulai berpikir, aduh, akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Bahwa dia telah menipu saudaranya dengan mendapatkan hak kesulungan dan berkatnya. Dia pikir itu akan membuatnya bahagia. Ternyata enggak. Kenyataannya dia ada di dalam perjalanan yang enggak pasti. Enggak pasti. Masa depannya seakan suram. Dia sudah membayangkan setelah dia mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan, dia akan jadi ahli waris daripada bapaknya, mewarisi harta kekayaan yang luar biasa. Kenyataannya dia pergi ke suatu tempat yang tidak dia kenal, tidak pernah dia ketemu. Tulangnya aja dia nggak pernah ketemu, mukanya kayak apa nggak tahu. Ya, dengan tanpa membawa bekal apa-apa, nggak ada, nol besar. Dia memulai dari nol. Dia juga merasa hidup dengan rasa bersalah karena telah menipu papa dan saudaranya. Bahkan dia mengatasnamakan Tuhan, ditutup dengan ciuman kepada bapaknya untuk menyempurnakan penipuannya itu. Namun demikian Ishak tetap mengirimnya pergi dan dia memberikan berkat Abraham dan Ishak sebagai Tuhan daripada dia memberkati Yakub dengan berkat Abraham dan Ishak. Namun saat itu Tuhan belum menjadi Allah bagi Yakub. Belum. Itu adalah Allah bapaknya. Itu adalah Allah opungnya. Belum menjadi Allah bagi dia. Dan tiba di suatu titik itulah dia menerima Allah sebagai Tuhannya. Dia memulai suatu titik. Begitulah yang dirasakan Yakub. Dia biasa anak yang manja tadinya. Dia biasa selalu mendapatkan solusi atas setiap masalahnya. Dia terbiasa mendapatkan selalu lolos akan himpitan dalam hidupnya. Tetapi kali ini dia memulai babak yang baru. Ya, dia berjalan sendiri untuk pertama kali, bergumul dengan rasa bersalah dan masa lalu dan masa depan yang membingungkan dan juga rasa cemas. Hidup Yakub berada di titik di mana dia mulai memperhatikan Allah. Dia menyadari bahwa dia memiliki kebutuhan akan Allah. Bapak Ibu, dengan berbagai cara Tuhan telah membawa hidup kita dalam setiap pengalaman kita pada titik-titik di mana kita memerlukan terobosan dalam hidup kita. Dan biasanya sama seperti Yakub saat kita meninggalkan perlindungan daripada rumah, Yakub meninggalkan rumah, Tuhan mulai beracara. Yakub meninggalkan rasa nyaman di dalam rumah orang tuanya dan mulai perjalanan pribadinya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Esau tidak perlu mengalami hal ini. Kenapa? Karena Esau sendiri adalah figur yang sangat menyedihkan. Ibunya lebih menyukai adiknya, sementara ayahnya menyukainya hanya karena hasil buruannya. Sementara ia dibohongi dan ditipu perihal berkat kesulungan. Dan saat dia mendengar bahwa Ishak mengirim adiknya untuk pergi dengan tujuan agar tidak menikah dengan orang Kanaan, dia mulai menyadari di titik itu bahwa istri-istrinya yang berasal dari Kanaan itu menyusahkan hati orang tuanya. Bayangkan, Esau telah menikah 37 tahun dengan 2 istri orang Kanaan, dan dia baru menyadari bahwa orang tuanya kesusahan akan hal.
Ishak di satu sisi adalah ayah yang pasif. Ini pesan untuk semua orang tua dan ayah. Ishak adalah ayah yang pasif. Dia tidak memberikan instruksi yang jelas kepada anaknya perihal pernikahan yang menyenangkan Tuhan. Di usia muda, seharusnya Ishak memberitahukan perintah ini kepada kedua anaknya di saat mereka masih belum menikah, di saat mereka masih muda. Ditanamkan nilai-nilai ini. Tidak boleh ada kawin campur dengan orang-orang pagan, para penyembah berhala, karena ini dapat menodai atau merusak kesucian. Dan pada akhirnya Esau yang keras hati dan yang memang didasari oleh kesakitan hatinya, dia justru dengan sengaja mengambil putri Ismail sebagai istrinya yang ketiga. Esau sesungguhnya memiliki kebutuhan akan luka hatinya. Tapi dia tidak menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Dia menyelesaikannya dengan cara duniawi. Dipikir dengan mengambil istri yang ketiga, itu adalah bentuk membalaskan sakit hati dia kepada adiknya, kepada mamanya, kepada papanya. Bukankah ini tipikal hal yang sering terjadi di dunia ini? Anak-anak yang tidak dididik baik dengan orang tuanya, pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan dengan sengaja untuk menyakiti orang tuanya. Kita udah belajar 2 minggu lalu, bagaimana komunikasi di dalam keluarga sangat penting. Ya, keluarga Ishak yang sangat dalam tanda kutip penuh dengan intrik. Ada maksud Tuhan kita belajar tentang kejadian. Kita belajar tentang nilai-nilai keluarga 2-3 minggu ini, ya. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita seperti Yakub saat ini? Apakah kita perlu Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kita hari ini? Apakah hari ini Bapak Ibu sedang ada di dalam persimpangan jalan untuk memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup? Apakah kita seperti Esau yang memilih untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara duniawi, dengan metode saya sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan pengalaman saya sendiri? Ataukah kita mau berkata bahwa Tuhan, saya ada di titik di mana saya membutuhkan Engkau beracara dalam hidup saya? Karena saya mau katakan bahwa di saat Yakub menyadari bahwa dia memiliki kebutuhan yang besar akan Allah, di saat itu juga Allah hadir. Siapa dari kita yang rindu Allah hadir dalam hidup kita hari ini? Angkat tangan kita. Sadarilah bahwa engkau memiliki kebutuhan akan kehadiran Allah dalam hidup. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Yang kedua adalah bahwa Allah selalu memulai dengan kasih karunia-Nya. Pada titik di mana Yakub membutuhkan Tuhan, Tuhan memberikan dia suatu mimpi yang luar biasa. Memang di hari-hari terakhir ini Tuhan juga banyak bekerja melalui mimpi, tapi hati-hati juga kita memberi pengertian mimpi gitu ya. Jangan-jangan kita mimpi tentang nomor lalu pasang togel gitu kan. Nah itu mimpi nggak benar itu. Ya. Tuhan memberikan mimpi luar biasa. Ada suatu tangga yang terbentang dari surga, dari langit, sampai kepada tempat di mana Yakub tidur. Dan dia melihat dalam mimpi itu bahwa malaikat Tuhan naik dan turun melewati tangga itu. Nah, pada saat itu juga Yakub mengerti bahwa itu adalah pernyataan Tuhan bagi hidupnya. Bahwa Tuhan ingin beracara dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, di tempat ini ada Tuhan. Tempat ini adalah tempat kediaman Tuhan. Dan saya tidak tahu di ayat 16. Dia nggak tahu. Di ayat 16 dikatakan dengan tepat ayatnya begini. Ketika Yakub
bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub tidak mengetahuinya. Yakub belum pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Sampai titik itu. Belum pernah. Sampai titik mimpi itu dinyatakan dan dia melihat secara rohani. Tuhan menyatakan diri padanya. Dia baru mengalami, menerima pemahaman akan Tuhan. Dia melihat bahwa tangga itu menuju ke surga. Bahwa malaikat naik turun dari tangga itu. Antara Yakub dan Tuhan. Hal ini menunjukkan padanya bahwa Allah Abraham dan Ishak adalah Allahnya. Di titik itulah dia menerima Allah Abraham dan Allah Ishak sebagai Allahnya. Yakub mulai concern, mulai berpikir, mulai menganggap penting tempat pertemuan dia dengan Tuhan. Di mana dia dapat memiliki jembatan untuk memiliki akses kepada Allah Abraham dan Ishak untuk memohonkan pertolongan. Dan Tuhan secara spesifik, secara khusus menyatakan janjinya yang telah disampaikan kepada Abraham dan Ishak kepada Yakub. Disitulah Yakub mengerti simbol atau pengertian, menerima pengertian akan janji itu. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab mencatat mengenai kisah yang serupa, yakni di Yohanes 1 ayat 44, 45, dan sampai 51. Kita akan buka Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Saya akan baca untuk Bapak Ibu semua. Ayat Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Firman Tuhan berkata begini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata padanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus padanya, marilah dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimanakah engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan ayat yang ke-51, perhatikan. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yes. Yesus di ayat yang ke-51 mengutip Kejadian 28. Ya, kenapa? Perhatikan kisah ini, luar biasa. Nathanael saat itu dipanggil oleh saudaranya. Dia tidak dipanggil langsung oleh Yesus, tapi dia dipanggil oleh saudaranya, Filipus, katanya, ayo kita lihat, ini Mesias, katanya gitu kan. Nah, suatu waktu dia sedang duduk di bawah pohon ara, ya, dan Yesus berkata kepada Nathanael begitu melihatnya, ini adalah, dikatakan tepatnya di ayat yang ke-47, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Filipus ngomong, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu, dalam satu tafsir Alkitab, kisah ini
digambarkan begini. Suatu waktu Filipus sedang merenungkan Kejadian 28. Dan dia nggak ngerti mengenai kisah Yakub melihat mimpi di mana ada tangga dari surga dan malaikat naik turun di bawah. Dan dia sedang merenungkan hal itu di bawah pohon ara. Saat dia merenungkan hal itu, saya mau katakan ya, ini tafsiran, salah satu tafsiran, Yesus nggak ada di tempat itu. Tapi saat seseorang merenungkan akan firman Tuhan, dia terkoneksi dengan Allah. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Sehingga saat Nathanael datang, dia katakan, tidak ada kepalsuan di dalamnya, aku mengenal engkau karena aku telah melihatmu di bawah pohon ara. Ya. Dan di bawah pohon ara itu, Nathanael sedang merenungkan Kejadian 28 mimpi Yakub, lalu Yesus memberikan ilham kepadanya di ayat 51. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus sedang mengutip Kejadian 28 dan secara tidak langsung dia berkata kepada Nathanael bahwa akulah tangga itu. Akulah jembatan itu. Tidak ada satupun orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 1 ayat 51 yang tadi kita sudah baca. Dan ini ditegaskan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang sangat terkenal, saya akan bacakan untuk kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi kita mengerti saat ini bahwa Yakub mungkin pada saat itu belum memiliki pengertian yang penuh akan penglihatan itu. Bahwa pengertian sesungguhnya daripada dua ayat paralel ini adalah Yesus yang adalah anak cucu daripada Abraham adalah perantara atau mediator antara manusia dengan Bapa. Yesus adalah jembatan antara kita dengan kebutuhan kita akan penebusan dosa daripada Bapa. Yesus yang merupakan pernyataan kasih Allah yang sempurna bagi dunia ini. Dan saya mau katakan, janji ini juga luar biasa penglihatan ini. Bahwa kita nggak sendiri. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi kita. Ada senantiasa malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan naik turun dari sorga kepada kehidupan kita untuk membawa pertolongan. Amin. Tuhan nggak pernah membiarkan kita sendiri. Setiap hari selalu ada hal baru yang Tuhan kirimkan dari sorga melalui Kristus dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam mimpi ini Tuhan berdiri di atas tangga itu, di puncak tangga di surga itu, dan menyatakan janjinya kepada Abraham dan Ishak kembali kepada Yakub di ayat 13-15. Perkataan-perkataan yang luar biasa. Nah, dapatkah kita bayangkan saat itu? Saat janji itu diterima oleh Yakub, dia merasakan dia menerima sesuatu yang sangat besar. Janji yang Tuhan nyatakan kepada Yakub itu seolah-olah berkata bahwa Yakub, engkau akan menanggung suatu tanggung jawab yang besar untuk membesarkan suatu bangsa perjanjian yang akan aku nyatakan. Dan dari bangsa ini semua orang akan menerima berkat. Bapak Ibu, ingat nggak waktu kita pertama kali mau masuk kerja, kita interview kerja, lalu kita dibilang, Bapak, Ibu, Anda di rumah kerja. Itu malam sebelum kita mau kerja, hati kita, waduh, bersuka cita banget gitu ya. Gundah gulana gitu ya. Nah, si Intang itu ngerti itu, Intang ya.
wah kayaknya udah ngelamar sana sini nggak dapet gitu kan, akhirnya ada juga yang nyangkut dipanggil kerja, rasanya gimana gitu kan ya, luar biasa gitu ya. Kira-kira ini perasaan bahkan melebihi hal itu. Saat Yakub menerima janji Tuhan bahwa dia layak melanjutkan berkat Abraham dan berkat Ishak. Ini dahsyat Bapak Ibu, dahsyat banget. Dan saya mau katakan janji yang sama juga Tuhan nyatakan hari ini kepada kita. Jadi harusnya kita nggak bisa tidur termalam. Merasakan suatu pengutusan yang luar biasa dahsyat. Nah, di ayat yang ke-17, Yakub masih nggak mengerti. Ya. Namun Yakub menyadari bahwa ini saatnya dia berpaling kepada Allah yang hidup, Allah nenek moyangnya. Ya. Dan di tengah kebingungannya dan ketidakmengertiannya, Yakub memberikan respon kepada Tuhan. Dia memberikan respon. Nah, Tuhan selalu berurusan dengan kita dengan metode kasih karunia. Perhatikan, pada saat Tuhan menyatakan penglihatannya kepada Yakub, sama sekali Tuhan tidak membuka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan masa lalunya. Enggak. Dia tidak memulai dengan kesalahan, enggak. Tapi dia memulai dengan janji. Janji keselamatan, janji penyertaan, janji berkat kepada Yakub. Dia enggak mengorek-ngorek kesalahan atau kelemahan daripada Yakub, enggak. Ini yang dinamakan kasih karunia. Di Roma 9 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita. Roma 9 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, sebab waktu anak-anak ini belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Perhatikan kata nyanya itu besar. Ya. Jadi janji Tuhan atas kita bukan karena kita baik, bukan karena kita soleh, bukan karena kita rajin memberi, bukan karena kita rajin doa pagi dan segala macam lain kebaikan-kebaikan lainnya, tetapi murni karena pemilihan Tuhan atau inisiatif Tuhan atas hidup kita. Jadi segala sesuatu yang hubungannya dengan Allah memulai dalam hidup kita selalu inisiatif Allah, bukan karena kemauan kita. Allah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk beracara dalam hidup Yakub. Namun dia tidak memulai sampai titik di mana Yakub meresponi dengan berkata, "Ya Tuhan, Engkau adalah Allah." Kalau Tuhan beracara dengan merit system gitu ya, atau dengan achievement, menurut saya Esau jauh lebih qualified daripada Yakub. Jauh lebih qualified daripada Yakub. Ya. Tetapi ternyata Tuhan ingin memberkati kita mulai dari titik di mana kita menyatakan kebutuhan kita akan Allah. Di titik nol kita itulah Allah ingin memberkati kita. Dan yang ketiga, sebagai penutup daripada firman Tuhan ini. Saat Tuhan memulai dengan kita, kita harus memberikan respon yang baik, Bapak Ibu. Siapa di sini bapak-bapak yang senang kalau anaknya merespon pada dia gitu ya. Kita panggil misalnya, "Halo nak, sini nak." "Iya Pak," senang gitu. Tapi kalau dipanggil anaknya nggak jawab, aduh kayaknya gimana. Antara mau sentil atau mau gimana gitu kan ya. Tapi saat anak kita memberikan respon kepada kita, kita senang. Nah, pada titik itu sebetulnya Yakub dia masih belum mengerti. Dia masih belum paham betapa dahsyatnya janji yang diberikan kepada dia. Dia ngomong itu karena respon dari kebingungan dia. Bapak Ibu ingat kisah mengenai 3 murid Yesus di
the Mount of Transfiguration, di mana Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Lalu Yohanes mulai ngomong hal-hal yang ngelantur, Petrus hal-hal yang ngelantur. Kenapa? Karena kemuliaan itu membingungkan dia. Kira-kira seperti itulah. Saat janji Tuhan dinyatakan kepada Yakub, dia tuh bingung. Tapi paling tidak dia merespon. Bapak Ibu, banyak kali saat kita memulai kehidupan pertobatan kita, jalan berkat kita bersama Tuhan, kita dipenuhi dengan kebingungan, ketidakmengertian. It's okay. Memang kemampuan otak kita ini terbatas untuk memahami rencana Tuhan yang sungguh dahsyat itu ya. Tapi paling tidak responilah janji Tuhan itu dengan mengatakan, Tuhan, Engkau baik, terima kasih. Saya belum mengerti jalan-jalanmu sepenuhnya, tapi saya mau ikut. Saya mau ikut. Karena Tuhan memiliki pandangan bird's eye view atau pandangan mata elang gitu ya. Dia melihat dari atas. Sementara kita di bumi, kita nggak bisa memiliki pandangan yang luas akan horizon. Oleh karenanya, respon itu adalah hal yang penting yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Nah, pada saat dia bangun pagi, kemudian Yakub mulai menyusun batu tempat dia tidur tadi, disusun menjadi pilar, dan dia menuangkan minyak atasnya sebagai bentuk dedikasi hidupnya kepada Tuhan, dan dia mulai membuat janjinya kepada Tuhan. Ya, di pasal 28 ayat 20 sampai 22. Nah, disinilah ada dua pengertian yang bisa ditarik ya. Ada beberapa pakar Alkitab mengertikannya ini adalah kondisi atau if. Waktu Yakub menyatakan, Tuhan, apabila Engkau menyertai aku, apabila Engkau, gitu kan, seolah-olah kondisional. Tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang menyingkapkan dari sisi dikatakan bahwa since atau bila, sejak, atau karena Engkau memberkatiku, karena Engkau begini, maka aku akan mengikuti Engkau. Ya. Namun apapun dua pengertian ini, perhatikan bahwa respon daripada Yakub ini belum dewasa. Kenapa? Karena dia berpikir hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan sebab akibat. Dia berpikir apabila Tuhan menyertai saya akan begini. Apabila Tuhan akan menyediakan makanan dan pakaian bagi saya akan begini. Apabila Tuhan menghindarkan saya dari sakit penyakit dan mara bahaya, saya akan begini. Dia masih beroperasi di wilayah duniawi. Hubungan sebab akibat dan apabila. Dipenuhi dulu kebutuhannya dari sini, baru dia melakukan kehendak Allah. Terbalik. Tapi itulah pengertian dia saat itu, dan perhatikan, Tuhan tidak menyanggahnya. Dia tahu bahwa pengertian Yakub saat itu cuma sampai ranah apabila. Ya, belum sampai ranah walaupun. Ya. Walaupun. Dia masih ada dalam pengertian apabila. Nah, seharusnya Yakub memiliki respon walaupun. Bedakan respon Yakub dengan respon Sadrak, Mesak, Abednego sebelum masuk ke dalam dapur api. Bedakan respon dengan respon Daniel sebelum masuk ke dalam gua singa. Bedakan respon para rasul setelah peristiwa Pantekosta. Mereka yang siap mati demi pemberitaan Injil Kristus. Jadi respon anak-anak yang diberikan oleh Yakub. Tapi oke, nggak masalah. Yang penting dia sudah memberikan respon. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti akan janji Allah, dan di titik itulah Allah mulai bekerja memberikan pengertian dalam hidupnya. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu sangat Allah yang bijaksana. Dia tidak menolak Yakub saat itu. Karena kalau kita di posisi Tuhan saat itu, misalnya saya di posisi Tuhan saat itu, anak saya bilang, oke, Papa, kalau Papa bayarin saya uang jajan 10.000 sehari, saya jadi anak baik. Kalau Papa begini, saya akan begitu.
Wah, sebagai papa duniawi, kita bisa jadi jengkel, Bapak Ibu. Betul nggak? Kok anak kita bener bikin syarat ke saya ya, gitu ya. Saya harus begini begitu, baru dia mau melakukan kehendak saya. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengerti. Dia mengerti bahwa kita membutuhkan proses untuk memiliki pemahaman yang penuh akan janji-janjinya. Dan dia tidak menolak kita. Dia tidak membuang kita di saat kita belum mengerti. Enggak. Tetapi Allah yang penuh kasih, dia membuka tangannya dengan lebar, dan dia mau menuntun kita step by step, langkah demi langkah, menuju kepada pengertian akan firman Allah yang sempurna. Bapak Ibu, mungkin di antara kita semua, banyak hal yang kita masih belum mengerti. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita? Banyak kali juga kita di tengah ketidakmengertian kita komplain kepada Tuhan dan mulai mengajukan syarat-syarat kepada Tuhan. Ya. Banyak hal juga Tuhan izinkan krisis terjadi dalam hidup kita dan kita menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan keadaan, bukannya kita mencari akar permasalahan. Karena pada dasarnya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada benang merah surgawi di situ yang harus kita telaah. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah, begitulah cara Tuhan memulai dengan hidup kita. Anda nggak harus sempurna untuk mengikuti Tuhan. Anda nggak harus jadi orang yang luar biasa dahsyat dulu baru takut. Tetapi Tuhan ingin mengangkat kamu di titik di mana engkau membutuhkan Tuhan, dan Tuhan akan membimbing engkau menjadi orang yang akan dipakai sebagai alat. Kasih karunia-Nya terbuka. Dia tidak hitung-hitungan dengan kita. Kebanyakan kita yang hitung-hitungan. Ya. Nah, kemudian Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita di titik di mana kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Pada saat kita berkata, ya Tuhan, aku menyerahkan kehidupanku untuk tunduk kepada rencana-rencana-Mu. Pakailah aku seumur hidupku, selama aku hidup, untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi yang akan berguna bagiku dan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, terakhir saya akan tutup dengan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini nggak usah dijawab, silahkan direnungkan nanti di rumah. Bagaimana cara kita agar tetap memiliki kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sama seperti Yakub, harus memberikan janji kepada Tuhan? Ya, apakah orang yang telah menerima kasih karunia harus memiliki janji kepada Tuhan? Itu dijawab masing-masing di rumah. Itu menjadi bahan perenungan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah perenungan kita boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi pegangan bagi kehidupan kita untuk menjalani sepanjang kehidupan kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu luar biasa di Kejadian 28. Kami menyadari ada panggilan Tuhan atas setiap hidup kami. Tuhan tidak memandang kondisi kami saat Tuhan memanggil, tapi Tuhan ingin melihat respon kami yang ingin terus dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak melihat kesalahan, dosa, pelanggaran, dan rencana-rencana jahat kami yang lalu, tapi melihat hati kami yang hancur, yang mau untuk diubahkan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami terus memerlukan kasih karunia-Mu. Kami terus memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi alat yang maksimal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapak. Rapilah kami sepanjang seminggu ke depan menjalani kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat hambanya Pak Mansur yang sudah membagikan firman Tuhan, yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Miss Intang untuk membacakan pengumuman, dilanjutkan dengan Kak Evi untuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah lewat Zoom, ibadah anak jam 9.30 dan ibadah raya untuk umum jam 10. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali dalam ibadah raya minggu depan. Untuk persembahan persepuluhan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui bank dengan nomor rekening yang sudah ditampilkan di layar. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini, buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, mulai dari pagi tadi Tuhan, ibadah sekolah anak perjanjian hingga ibadah umum saat ini Tuhan, semua sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Mansur Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi teguran buat kami, menjadi peringatan akan kami, akan diri kami, bahwa kami harus selalu mengandalkan Engkau, kami harus setia kepada panggilan-Mu Tuhan, kami selalu Tuhan diberi pengertian-pengertian ilahi, agar kami bisa menurut rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Pak Mansur yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang diperbuatnya, yang dilakukan oleh hamba-Mu Pak Mansur, Kau buat berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, di mana kami berada Tuhan, di Cimanggis Tuhan, berkati gereja kami secara luar biasa Tuhan. Pakai gereja kami untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk jemaat Tuhan, untuk masyarakat di sekitar gereja kami, di Cimanggis Tuhan, di Kalisari, Mekarsari, Cijantung Tuhan, Pondok Gede Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan, di Papua Tuhan, di Bali Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana gereja kami berada, perkenan Tuhan nyata atas gereja kami Tuhan. Berkati juga kerinduan kami semua Tuhan untuk boleh memiliki gereja kami Tuhan, kami boleh membelinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja ini menjadi milik kami, Tuhan sudah menyediakannya sejak awal Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas, apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami, Tuhan sudah sediakan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, gembala kami Tuhan, Pak Diben Eladi yang saat ini berada di Papua Tuhan, berkati secara luar biasa Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, pekerjaan tangannya Kau buat berhasil Tuhan. Apapun yang sedang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Kau nyatakan jalan-Mu Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini sangat Tuhan, sangat luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub tercurah untuk hamba-Mu Pak Diben Elabi, untuk istrinya juga untuk ketiga putra-putrinya Tuhan. Terus Tuhan berkati hamba-Mu, pakai dia lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Rubin Tuhan, Pak Satria juga Tuhan, para pemimpin rohani kami Tuhan, berdoa juga untuk Pak Niko Tuhan, pembina kami Tuhan, berkati Tuhan secara luar biasa para pemimpin kami Tuhan, taruhkan visi-Mu untuk para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan berkati mereka semua Tuhan dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya di Rayon Jawa Barat dan juga di Rayon Bogor Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami berdoa khusus untuk jemaat-jemaat
Antioquia Ministry Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga Kau jamah, Kau berkati Tuhan, Kau lawat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub tercurah untuk setiap keluarga jemaat Antioquia Ministry dimanapun mereka berada Tuhan. Ayah-ayah Kau berkati, ibu-ibu Kau berkati, anak-anak Kau berkati. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu disegarkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, ibu dari Mainia Tuhan yang esok akan menjalankan operasi Tuhan dengan bilur-bilur darah Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan, tahirkan alat-alat operasi yang digunakan Tuhan. Tuhan kuduskan, tahirkan obat-obat yang akan masuk dalam tubuhnya. Tuhan berikan hikmat marifat untuk tenaga medis yang akan melaksanakan operasinya esok Tuhan. Biar kesembuhan pemulihan Kau nyatakan untuk ibu dari Mainia Tuhan. Keluarganya Tuhan Kau berkati, Kau beri kekuatan, beri kesabaran, beri hikmat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, sukacita untuk Indonesia Tuhan. Tuhan terus pakai Indonesia secara luar biasa karena kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Saat ini adalah saat penuaian Tuhan, Pentakosta ketiga Tuhan, saat kedatangan-Mu sudah dekat dan kami percaya Tuhan, umat Tuhan di Indonesia Tuhan, terus pakai secara luar biasa umat-umat Tuhan biar menjadi penuai-penuai jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Presiden, berkati para menteri Tuhan, berkati anggota DPR Tuhan, berkati gubernur, wali kota, bupati, Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, untuk dokter Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, rumah sakit Tuhan, untuk obat-obat yang digunakan untuk para korban Tuhan, COVID Tuhan, pada Tuhan berikan Tuhan kesembuhan Tuhan, Tuhan berikan pemulihan Tuhan, juga untuk vaksin yang mulai Tuhan dilaksanakan beberapa bulan ini Tuhan, Tuhan tahirkan setiap vaksin yang disuntikan untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Terus Tuhan jamah Indonesia, lawat Indonesia, kami percaya Tuhan bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu. Kami serahkan semua doa permohonan kami hanya kepada-Mu, yang terbaik terindah Kau nyatakan atas bangsa kami, atas masyarakat Indonesia. Sebelum kami berpisah satu sama lainnya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu yang Kau kasihi. Gembala kami, terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.